Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Pak Guru Dinta di Diana Channel. Channelnya tentang pendidikan. Pada kesempatan ini, Pak Guru Dinta akan menyampaikan materi lanjutan ya dari materi sebelumnya, indahnya saling membantu. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat walafiat ya dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, Pak Guru kita akan segera memulai. Nah, indahnya saling membantu, materi pendidikan agama Islam kelas 6 semester genap. Bagian kedua. Nah, bagian kedua ini, Pak Dinta akan membahas tentang hukum bacaan tajwid pada surat Al-Maidah ayat 2 sampai ke 3. Yang pertama, contoh bacaan alladzina. Ya, hukum bacaannya alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan huruf alif lam samsiah yaitu zal. Kemudian yang kedua, Ghafurur Rahim. Hukum bacaannya idgham bila gunah karena ada tanwin sukun menghadapi huruf ro. Yang ketiga yaitu ta'awanu. Hukum bacaannya mad tabi'i. Alasannya setelah harokat terdapat alif setelah domah yaitu ada huruf wawu. Yang keempat hukum bacaannya ikhfa ya karena ada nun sukun bertemu huruf sod ya ang. Yang kelima yaitu alif lam qamariyah. Hukum bacaannya karena alif lam bertemu dengan huruf hamzah alal ismi ya. Nah, kemudian hukum bacaan tajwid pada surat Al-Hujurat. Nah, ayat 12 dan ayat 33. Yang pertama, ba'dad donni. Itu hukum tajwidnya yaitu alif lam samsiah. Alasannya alif lam bertemu huruf alif lam samsiah yaitu dzod. Kemudian yang kedua, alimun khabir. Idhar kholqi atau idhar biasa ya. Karena ada tanwin bertemu huruf kho yaitu huruf idhar. Yang ketiga, min zakarin yaitu ikhfa hukum tajwidnya. Atau hukum bacaannya bisa juga disebut ikhfa ya. Karena beberapa istilah sama saja ikhfa atau ikhfa ya. Alasannya ada nun sukun bertemu huruf zal. Yang keempat, 5 waja'alnakum. Nah, kum itu idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, itu ya adik-adik tentang hukum ilmu tajwid yang ada di surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dan surat surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya tentang hukum ilmu tajwid yang ada di surat-surat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ya adik-adik ke isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, pertama Allah memerintahkan kita tolong-menolong dalam kebaikan ya. Jadi jangan sampai tolong-menolong dalam kejahatan. Yang kedua, Allah melarang kita. Nah, ini ya, tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Karena orang yang menolong orang lain berbuat dosa itu sama aja mendapatkan dosa yang sama ya. Seperti itu. Jadi kita harus tolong-menolong dalam kebaikan ya, adik-adik jangan lupa. Nah, contohnya tolong-menolong dalam dosa yang dilarang. Pertama, mengajak atau menyuruh orang lain melakukan dosa itu tidak boleh ya.
Yang kedua, bekerja atau berbuat curang dalam mengerjakan ujian. Misalnya kita ujian, saling contek-mencotok itu tidak boleh ya. Ketiga, tolong menolong dalam kejahatan seperti pencurian dan pengrusakan. Misal kita mencuri barang-barang, itu tidak boleh ya. Adik-adik ingat itu dilarang ya, walaupun bekerja sama juga. Yang terakhir, tidak mau melerai teman yang sedang berkelahi. Jadi ketika ada teman yang sedang berkelahi atau yang ribut, kita harus melarainya atau memisahkannya atau menasehatinya. Kemudian isi surat Al-Maidah ayat ketiga menegaskan bahwa orang Islam harus mematuhi Allah, menghindari yang dilarang Allah seperti makanan-makanan yang dilarang Allah. Umat Islam juga harus takut hanya kepada Allah dan tidak boleh takut dengan orang kafir. Nah, dan agama Islam adalah agama yang paling sempurna, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut ya. Sekarang isi surat Al-Hujurat ayat 12 tentang perbuatan yang harus kita hindari oleh orang-orang yang beriman, di antaranya berprasangka buruk. Nah, ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain dan gibah, yaitu menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jadi, adik-adik jangan suka menggunjing ya atau gibah, karena itu perbuatan dosa ya. Kita tetap harus berhusnudzon ya, berprasangka baik. Nah, kemudian isi surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menciptakan manusia dalam berbagai bangsa dan suku untuk saling mengenal dan melengkapi ya, bukan saling mencela atau menghina. Kemudian setiap manusia sama di hadapan Allah ya. Tidak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk ya dari yang lain. Karena suku bangsanya itu. Kelebihannya hanya kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Hujurat ini Allah tidak melihat orang itu dari setiap sisinya. Tapi Allah melihat hambanya itu dari segi ketakwaannya ya. Nah, kemudian pesan dan kesan surat Al-Maidah dan Al-Hujurat. Umat Islam jika memahami dan mentadaburi serta melaksanakan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, maka akan tercipta keharmonisan hubungan antar individu di masyarakat yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan di masyarakat, akan tumbuh rasa saling tolong-menolong dan saling mencintai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya, sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi keimanan kita tidak akan sempurna jika kita tidak saling mencintai kebaikan ya untuk saudara kita. Jadi kita harus saling menasehati, saling menyayangi sesama saudara kita sebagai orang yang beriman. Nah, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Semoga channel Pak Agudinta Diana Channel terus berkembang dan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.